Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan Pansustrap DPRD Provinsi Bali menggelar rapat dengar pendapat dengan PT Bali Turtle Island Development (BTID) di kantor DPRD Bali Senin 23 Februari 2026. Rapat dengar pendapat untuk mendalami dugaan pelanggaran tata ruang dan perizinan di kawasan yang bersinggungan dengan wilayah konservasi mangrove di Bali Selatan. Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin langsung Ketua Pansus Trap DPRD Provinsi Bali, Imade Suparto. Sejumlah aspek menjadi sorotan mulai dari kesesuaian dokumen, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, legalitas sertifikat lahan hingga kewenangan penerbitan izin di wilayah pesisir dan laut. Pansus menyoroti penerbitan izin yang disebut hanya melalui Dinas Kelautan tanpa rekomendasi kepala daerah. Padahal merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, kewenangan pengelolaan tata ruang laut hingga 100 mil berada di pemerintah Provinsi Bali. Selain itu, kawasan marina seluas sekitar 54 hektar turut menjadi perhatian. Dalam peraturan daerah rencana tata ruang wilayah RT/RW Bali, kawasan tersebut disebut diperuntukkan secara terbatas seperti untuk perahu kecil, bukan kapal besar atau aktivitas komersial berskala luas. Suparto yang juga ketua fraksi PD Perjuangan DPRD Bali menyinggung status Taman Hutan Raya Ngurah Rai yang merupakan kawasan konservasi seluas kurang lebih 1.373,5 hektar. Kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai hutan tertutup sejak 1927 dan resmi menjadi Tahura pada 1992 hingga 1993. Menurutnya, aktivitas pembangunan fisik, pemadatan lahan hingga dugaan industri beton di kawasan tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang tentang Kehutanan dan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pansus juga mencermati data terkait 106 sertifikat yang disebut telah terbit di dalam kawasan mangrove Tahura. DPRD berencana merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk mendalami legalitas penerbitan sertifikat tersebut. Lebih lanjut, Suparto menegaskan seluruh pihak wajib membuka ruang bagi publik, terutama masyarakat yang terdampak langsung di kawasan yang dikelola BTID. Ia juga meminta kejelasan narasi serta manfaat konkret yang diperoleh masyarakat Bali maupun pemerintah Provinsi Bali dari aktivitas yang dilakukan perusahaan tersebut. Pusat kehutanan itu yang saya baca Pak ya, dari dokumen yang ada itu dia minta diperdalam oleh pemerintah Provinsi Bali pada waktu itu. Jadi saya baca juga narasinya hanya dinas kehutanan dan lingkungan Pak yang memperdalam itu. Pertanyaan ada berapa hal kami lihat. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan pendalaman yang ada, artinya secara sosiologisnya bagaimana, secara yuridisnya bagaimana, ya secara filosofisnya bagaimana. Kami belum melihat. Filosofis kawasan mangrove itu tidak ada dijelaskan. Ya. Yang kedua, kajian yuridisnya tidak ada menggunakan kajian yang sudah kami sebutkan di atas. Yang ketiga sosiologisnya Pak, sejauh mana sosialisasi kepada masyarakat Bali atau masyarakat Bali. Sementara itu, pihak PT BTID diwakilkan Head of Legal Yosi Sulistrorini. PT BTID memastikan bahwa seluruh perizinan telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Karena seperti yang tadi kami sampaikan, kami sudah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku dan kami juga punya perizinan lengkap. Jadi kami nggak ada langkah tertentu. Kalau dari Pansus ingin mendalami, kami siap dan kami juga siap untuk menyampaikan dokumen dan informasi yang kami punya mungkin. Yana dan Angkat, Wirawan Bali TV.